Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Coach Justin kembali sayangkan diabaikannya Stefano Lillipali dari timnas Indonesia. Selain on fire, juga bisa mempersatukan tim karena seniornya. Pelatih Vietnam Philippe Troussier di bawah tekanan besar, VFF kirim permintaan untuk lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dibuat secara sesportif mungkin. Ini tanggal Wilber Jardim dan Chow Yun Damanik gabung TC Timnas Indonesia U20 jelang lawan Timnas Cina U20. Jelang Indonesia versus Vietnam, Akmal Marhali, hitung-hitungannya menang harga mati. Penyebab proses naturalisasi Nathan Chu Aon dipercepat dan juga ribetnya persiapan timnas dibongkar Erick Thohir. Coach Justin kembali sayangkan diabaikannya Stefano Lillipali dari timnas Indonesia. Selain on fire, juga bisa mempersatukan tim karena seniornya. Pengamat dan komentator sepak bola papan atas Indonesia, Justinus Lahaksana, buka suara soal daftar 28 nama pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia untuk persiapan jelang laga kontra Vietnam. Pria yang karib disapa Coach Justin tersebut menyayangkan tak adanya nama Stefano Lillipali dalam daftar tersebut. Lillipali lagi bagus-bagusnya sekarang. Borneo lagi di papan atas, bisa jadi juara. Di bawah Peter Huistra, saya sempat lihat beberapa cuplikan mainnya. Bagus, ucap Justin. Menurut Justin, keberadaan Lillipali sejatinya tak cuma bakal membuat timnas Indonesia secara teknis. Pemain berdarah Belanda tersebut juga bisa menjadi perekat para penggawa skuad Garuda. Sebagai pemain berdarah Belanda, Lillipali sangat fasih berkomunikasi dengan bahasa Belanda. Sementara sebagai pemain yang sudah lama malang melintang di kancah sepak bola Indonesia, Lillipali juga sudah fasih berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Ia juga sudah paham luar dalam soal kultur sepak bola Indonesia. Ia senior, ia punya pengalaman banyak. Ia juga bisa mendekatkan pemain diaspora dan pemain lokal. Jadi, fungsinya tidak cuma di dalam lapangan, tapi juga di luar lapangan. Harusnya ia dipanggil, ia menandaskan. Pelatih Vietnam Philippe Troussier di bawah tekanan besar, VFF kirim permintaan untuk lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dibuat secara sesportif mungkin. Pelatih timnas Vietnam Philippe Troussier berada di bawah tekanan menjelang melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pandangan itu keluar dari Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) Tran Anh Tu. Tentu saja pelatih Troussier berada di bawah tekanan besar, kata Tran Anh Tu dilansir dari Fnexpress. Akan tetapi pihaknya mengaku percaya dengan Philippe Troussier. Kami selalu sampaikan kepada Troussier bahwa media arus utama selalu mendukung tim dan juga dirinya. Pengalaman terkini adalah sesuatu yang bisa dipelajari, ujarnya. Philippe Troussier memikul tugas berat melatih Vietnam dengan durasi kontrak 4 tahun hingga 2026. Dari sana bersiaplah dengan baik untuk 2 pertandingan melawan Indonesia. Seluruh tim membutuhkan dorongan spiritual dari para penggemar, kata Tran Anh Tu. Laga Vietnam melawan timnas Indonesia bakal digelar pada 21 dan 26 Maret 2024.
Ini tanggal Wilber Jardim dan Chow Yun Damanik gabung TC Timnas Indonesia U20 jelang lawan Timnas Cina U20. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri mengonfirmasi tanggal kedatangan Wilber Jardim dan Chow Yun Damanik gabung pemusatan latihan (TC) timnya. Indra Syafri mengatakan Chow Yun Damanik akan gabung TC Timnas Indonesia U20 pada 27 Maret 2024, sedangkan Wilber Jardim diperkirakan besok malam tiba di tanah air. Chow nanti tanggal 27 Maret. Kalau Wilber pesawatnya besok malam baru sampai, kata Indra Syafri di Jakarta. Dijadwalkan, Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Timnas Cina U20 di laga uji coba di Stadion Madia pada 22 dan 25 Maret 2024. Dari 37 pemain yang dipanggil terdapat 5 pemain diaspora, yakni Dilan Yabran Rinaldi, Chow Yun Damanik, Wilber Jardim, Eros Dermawan, dan Marcelinus Amaola. Sejauh ini baru 3 pemain diaspora yang gabung TC Timnas Indonesia U20, yakni Dilan Yabran Rinaldi, Eros Dermawan, dan Marcelinus Amaola. TC Timnas Indonesia U20 juga sebagai persiapan tampil di Piala AFF U20 2024 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Garuda Nusantara sendiri ditargetkan lolos ke Piala Dunia U20 2025. Jelang Indonesia versus Vietnam, Akmal Marhali hitung-hitungannya menang harga mati. Pengamat sepak bola nasional Akmal Marhali menanggapi sikap optimisme Shin Tae-yong bahwa Timnas Indonesia dapat mengalahkan Vietnam pada laga fase grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Maret mendatang. Dikatakannya itu merupakan hal yang wajar, terlebih skuad Garuda bertindak sebagai tuan rumah. Jadi Akmal menilai sangat pantas Shin Tae-yong menargetkan timnya kemenangan dalam laga itu. Ini laga kunci bagi timnas. Jika meraih kemenangan melawan Vietnam di leg pertama, lalu menang atau minimal seri di leg kedua, peluang lolos ke babak berikutnya sangat besar, ujar Akmal. Oleh karena itu sangat wajar jika STY optimistis bisa meraih kemenangan karena fasilitas dan dukungan yang diberikan PSSI sangat besar untuk STY. Optimisme STY merupakan optimisme bangsa Indonesia, tambahnya. Dengan 11 pemain keturunan dari 28 pemain yang dipanggil, termasuk 13 pemain yang bermain di luar negeri, maka sejatinya kekuatan Indonesia sudah berada di atas Vietnam, ucapnya. Jadi, menang hitung-hitungannya merupakan harga mati, tegasnya. Penyebab proses naturalisasi Nathan Chu Aon dipercepat dan juga ribetnya persiapan timnas dibongkar Erick Thohir. Nathan dia memang seharusnya sudah diambil sumpah sejak Desember 2023. Namun, karena padatnya jadwal klub, dia harus mencari waktu kosong untuk merapat ke Indonesia. Erick Thohir mengatakan alasan Nathan lebih cepat dari yang lain karena hanya mempunyai waktu pendek. Menurutnya, ini merupakan hasil manis dari pemanfaatan waktu yang sempit. Selain itu, ini bentuk komitmen kerja cepat dari seluruh elemen yang membantu proses naturalisasi. Karena pemain ini punya waktu pendek, mereka bahkan datang 24 jam hanya untuk mengambil sumpah dan memproses surat-surat. Kembali, kalau kita kerjanya hanya monoton, kita mau ada dobrakan dan percepatan, kata Erick.
Sama kalau ditanya persiapan timnas U17 dan U20, kenapa dipersiapkan dari sekarang? Karena kita tidak mau seperti kemarin tuan rumah U17 kita baru mempersiapkan tim 4 bulan. Sekarang sudah setahun kita persiapkan sambungnya. Lebih lanjut, Erik juga berharap kerja cepat ini diterapkan di berbagai situasi. Namun, mantan bos Inter Milan itu juga mengingatkan untuk semua proses administrasi tetap taat kepada aturan yang berlaku. Ini yang kita coba dorong perbaikan manajemen. Tetapi, kalau masalah proses kita tidak bisa tabrak karena kita negara hukum. Cuma kalau kita bisa lakukan percepatan tidak menyalip peraturan, kenapa tidak? Lanjutnya,